Kuburan wanita ini bikin iri seluruh wanita-wanita di bumi. Inilah kisah kuburan seorang wanita yang memunculkan aroma sangat wangi pada zaman Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Miraj, beliau mencium aroma yang sangat harum sekali. Karena penasaran, Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleha bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya." Dahulu, Siti Masyitoh ini dikenal sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masyitoh sendiri dahulu hidup di zaman Firaun. Kala itu, ia menjadi pelayan dari Siti Asiyah, yaitu istri dari Firaun. Siti Masyitoh bertugas untuk mengurus anak-anak Firaun. Seorang lagi yang dekat dengan Siti Masyitoh bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Nabi Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai dan menjadi suaminya. Siti Masyitoh dan suaminya ini sudah beriman kepada Nabi Musa, namun mereka menyembunyikan keimanannya dari Firaun. Namun suatu ketika, Masyitoh menemukan suaminya telah meninggal dengan cara mengenaskan yang ternyata dibunuh oleh Firaun karena ketahuan sebagai pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Firaun, yaitu Siti Asiyah. Sang istri raja ini pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya tetap sabar. Namun, ia bisa membaca isyarat dari Siti Masyitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Asiyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi ia menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggal suaminya, seperti biasa Masyitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Firaun. Pada suatu hari ada kisah sepele tapi berdampak besar, di mana, gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masyitoh. Saat itu Masyitoh sedang menyisir rambut anak Firaun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucap, "Bismillah." Ucapan itu lantas membuat anak Firaun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud adalah bapakku?" tanya anak Firaun. Siti Masyitoh kemudian dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu ialah Tuhan sesungguhnya dan bukan ditujukan untuk Firaun. "Yaitu Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah," katanya. Jawaban itu kemudian membuat anak Firaun tersinggung, berarti ada Tuhan lain kecuali bapaknya. Anak Firaun itu mengancam melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada bapaknya. Namun Masyitoh tak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan anaknya membuat Firaun murka. Ia tidak menyangka, pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masyitoh lantas dipanggil lalu ditanya oleh Firaun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Masyitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas dia mengatakan, "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Firaun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal untuk menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Masyitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan dua anaknya selamat jika mengakui Firaun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Firaun. Sebagai perempuan beriman dan meyakini Allah Ta'ala, Siti Masyitoh tidak gentar terhadap ancaman Firaun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Firaun. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Firaun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya melemparkan anak Masyitoh satu persatu di hadapan ibunya hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masyitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Masyitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut dan sangsi wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Riwayat lain, bayi Masyitoh ini bahkan bisa meyakinkan ibunya. "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah aku, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya ini benar-benar membuat keraguan Masyitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh lantas mengucap, "Bimillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masyitoh dan bayinya lantas terjun ke minyak yang mendidih. Namun ajaibnya, meski begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tiba-tiba tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali panas. Ternyata, Allah telah membuktikan keagungannya kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masyitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke periuk, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masyitoh bersama anak-anaknya kemudian dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum sekali.
Aroma itu bahkan tercium oleh Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Miraj. Karena penasaran, malaikat Jibril lantas memberitahukan lokasi makam Masyitoh dan anak-anaknya dengan berkata, "Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya." Demikianlah kisah seorang perempuan soleha bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Semoga kita semua bisa meniru keimanan Siti Masyitoh ini, amin.